Karena di sisi lain kan nampak lah. Kadang Minang tuh tinggal nama saya gitu kan. Kadang yo ketika Awak ada $1 dan cinta. Ya, Jangan sih ya. bahwa Minang. Tolong di underline kan. ya karena Minang kadang tinggal namanya gitu. Ya. Juga beda lewat. Baru orang padu sida di tigo tungkus jarangan. Ini mama, alim lama, cedek pandai. Ayah, berapa orang perempuan? Nah, di sisi lain ada juga mungkin pernah sedang diskusi, ada tanggapan seperti justru karena banyaknya aturan-aturan untuk perempuan membebani perempuan Minang akhirnya gitu kan. Awalnya perempuan jadi Minang makin terbebani lah gitu dengan aturan-aturan kayak gitu bang. Lebihnya tuh orang tuh sekedar tahu saja, paham enggak lah soal. Berarti dia kan mengecek Niko bahwa ketika ada orang Minang yang paham, seharusnya pun dia paham pula cara menyampaikan. Iya. Berarti kok separuh masalah juga kok. Iya. Awak kemasannya tadi itu terlalu kuno gitu. Kurang pandai lah setidaknya gen milenial lah teteh. Dari gen itu yang lebih paham tentang. Berarti dia milenial salah. Enggak bisa lo disalahan. Enggak berani ngecek. Enggak lo berani orang. Itu mama kalau salah. Kalau saya berani menyalahkan gen milenial bang. Oh lala bro. Sok serius lah nak. Oh, serius sedang. Apa pendapat yang ada ilmu di jangan tentang Minang kok? Kalau menurut Ujang sendiri, Bang, kalau mengenai adat Minang itu sendiri, baik Bang. Sebenarnya sebelum bayi jawab itu sendiri, awak nggak lo tumbuh kesadaran untuk tahu lebih dalam tentang Minang. Awak nggak tahu di setiap tradisi itu ternyata ada nilainya loh. Iya. Di situ Bang. Sebenarnya kayak Ujang gini ya biasanya yang gitu kan. Jadi bagaimana ditanyakan? Karena harus pasti anak muda terus tahu apa sih yang pahami tentang Minangkabau. Ya. Kadang ada yang menggertak, menolak, ada yang setuju, ada yang kalau coba apa pandangan Ca tentang Minang tuh apa sih yang Ca tahu tentang Minang? Cari orang Minang. Ayo. Yakin? Lai bang. Bisa ditelusuri ya. Bisa ditelusuri. Bisa ditelusuri. Apa pandangan Ca? Tidak kata dulu. Enggak, kalau Ujang kan Joker. separuh jadi. Oke. Jadi ya. Nah, kalau Ica apa pandangan Ica tentang Minang? Oh, sebenarnya mungkin tidak terlalu dalam juga ya bang. Cuma kan dari kalau pertama kali tahu Minang dan sebagainya mungkin waktu SD bang. Oh kan dulu ada belajar BAM budaya alam Minangkabau di situ. Nah di situ lah mungkin akhirnya saya mulai mengenal bagaimana sih masyarakat Minang, bagaimana adat mengatur kayak gitu bang. Jadi di sisi lain saya merasa bahwa Minang itu pada awalnya cuma suku, tapi makin kemarin ya bang, mereka Minang tuh lebih daripada itu dan mengatur segala sesuatu dalam masyarakat, bagaimana hidup, bagaimana juga bertindak setiap hari kayak gitu sih bang. Retoris sih caranya. Tersusun, terstruktur. Lawak kepada Mbak sih bang. Tapi jujur, itu lah letak ya bang. Mau tanya aja lah. Emang semengalir itu. Olahnya semengalir itu. Oh gitu. Kadang-kadang pun awak sebagai apa? Kadang-kadang tuh nama tek kok kira-kira. Kalau mulai kiranya perannya dari tadi. Contohnya kayak kan biasa tuh pecilan. Ini untuk olah ini ada pecilan dong. Oh berarti gitu. Jadi ada pembukaan gitu ya. Ini pakai pembukaan tentu masuk tamu. Itu tukar peci jo. Topi jo peci. Itulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya ada berarti kalau yang tamu. Tapi yang olah memang segikonya lah. Tapi berarti kalau Ca mandang bahwa bahwa Minang tadi mulai berawal dari dikenalkan pelajaran. Kenalkan pelajaran bang waktu SD. BAM. Budaya alam Minangkabau. Kabau. Kalau Ca kan berani. Pelajarannya apa?
Jangan. Awak aku. Somasi. Ya. Jadi berawal dari ya umumnya kayaknya anak-anak Minang awal kini lebih mengenal Minang itu memang dari itu bentuknya. Iya. Dari belajar pengenalan apa tadi? Bam. Dari apa tipenya? Mata Bukan Mata pelajaran. Mata pelajaran. Kalau ngapel lagi. Terbiasa semua. Baraja Apo. Kalau nggak salah tuh dulu tuh pernah ada di Mabatehnya Apo Pituah awal-awalnya. Betul nggak? Asal muasal Minang. Asal muasal Minang. Ada yang dari kecilnya aduh kabau gitu kan? Sebenarnya sampai jodoh pun Bang. Ada kata-katanya dulu waktu itu kalau untuk mencari jodoh saya tuh eksogami suku, endogami nagari gitu. Ada sampai kayak gitu Bang. Kalau Jodoh jang, tunggu lu jodoh jang kamu arah jang, payah jang arah jang lu suku. joker bang, joker. Aku suku cik orang mah itu suku mah aja. Berarti Jawa. Ya kan Jawa, Batak, Minang, gitu. Oh Jawa Minang Batak. Oh gitu. Bisa ya. Bisa ada Nasutionnya di belakang. Bisa Ceniago. Tapi acara hari malam itu kan mengatakan bahwa Nasution pun bagian dari ado kemudian suku dengan bersuku Nasution lah. Oh iya. Iya, berarti ada acara kan. Tergantung daerah teritorial. Kan ada apa tipenya? Suku asal. Ya, setiap wilayah itu berhak untuk menentukan nama sukunya sendiri gitu. Gimana itu? Ya itu yang apa tahu. Jadi dari mulai belajar di sekolah kenal, kemudian beraja kayak enak. Iya Bu. Apakah memang sampai di situ saya kok yang proses beraja Minang atau intinya apa sih yang saya tahu tentang Minang sebagai anak muda? Oke. Inti yang diketahui tentang Minang ya Bang. Makanya Cak, Jadi Bang, ini Cak Mehel ya. Mbak yang menjelaskannya kalau inti terkait Minang tuh emang bagaimana mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sih menurut saya Bang. Karena di sisi lain saya nampak lah. Kadang Minang tuh tinggal nama saya gitu kan. Kadang yo ketika Awak ada $1 dan cinta. Ya. Oke, jangan sih Ya. bawa Minang. Tolong di underline ya. ya karena Minang kadang tinggal namanya gitu. Ya. Itu sudah lewat. Oh ajian. Apa lagi? Apa tadi? Lanjut berarti Minang tinggal namanya gitu. Dalam praktik sehari-hari Ya kampaunya sih. lah kadang nggak jauh beda kayak gitu Bang. Mungkin dari jalannya joker. Ini serba bisa mah. Kalau dari awak sih bang, itu bang. Agak serius soal siketek bang. Bisa apa pagaran kok kan? Kalau sebagai Gen Z aja tuh ya bang, Gen Z lah aja tuh kan bang. Kan ada gen milenial yang seharusnya itu lebih paham tentang adat dibanding Gen Z kok ya bang. Yang menurut awak tuh yang kuno tuh bukan adatnya tadi bang, tapi cara penyampaian adat tadi itu kepada Gen selanjutnya gitu. Cara penyampaian itu tidak bisa menyesuaikan kondisi saat kok gitu. Caranya itu masih kuno bang, bukan adatnya, bukan tradisinya yang kuno, bukan nilai-nilainya yang kuno, tapi cara penyampaiannya tadi itu terlalu kuno awak. Kemasannya tadi itu terlalu kuno gitu. Kurang pandai lah setidaknya gen milenial lah dari Gen Z itu yang lebih paham tentang Berarti milenial salah. nggak bisa lo disalahan bang. Nggak berani ngeja. Nggak lo berani orang. Itu mama kalau salah. Kalau saya berani menyalahkan gen milenial Bang. Baca ronya kalau jatuh. Kalau saya pertama, jangan sepakat. Pertama cara penyampaiannya emang kurang. Karena Bang dari beberapa buku Minang yang saya baca Bang, emang kayak namanya Bang diminta untuk membaca pelan-pelan. Bahkan bahasanya bahasa buku pelajaran mana gitu Bang. Bahkan tidak daripada buku pelajaran. Mau benar-benar definisi Bang. Kekerabatan ada ini. Jadi kayak enggak bahas gen Z mana gitu Bang. Terus yang kedua kenapa saya berani menyalahkan gen milenial ya atau gen-gen yang lebih berumur kayak gitu Bang. Atas atas ketidaktahuan generasi muda terhadap Minang, karena saya pun menemukan Bang kalau misalnya sering langsung generasi muda kok disalahan itu Bang. Dari anak masih kete mungkin diajarin bagaimana hubungan dengan keluarga yang cukup itu banyak ditemukan Bang gitu. Jadi sehingga anak kok enggak tahu harus memanggil
Kak anaknya Iko tuh Mbak A kayak gitu bang. Misalnya harus manggil Mak Wo kak ke Siko, harus manggil Mama kak Siko, Pak Wo kak di Siko gitu kan. Dan ketikonya nggak tahu ini disalahkan gitu. Saya pernah menemukan itu dengan diskusi sama kawan-kawannya bang. Ini disalahkan tapi ini nggak pernah perlu diajarkan kayak gitu bang. Jadi ini nggak diajarkan tapi ini juga disalahkan gitu bang. Kalau Ica bang mungkin kalau Ica pribadi contohnya kalau di kampung sawah-sawah keluarga kayak gitu. Ica harus tahu kok soal keluarga Iko gitu bang. Diajarnya waktu Ica lah kadang masih sibuk maksudnya lah jarang mungkin di kampung lah sibuk dengan yang lain baru dikasih tahu ya Iko harusnya tahu Ica Iko sama keluarga wak kok Iko punya kaum kok berganti-ganti aja suku Iko jenua Iko kayak gitu. Nah kayak gitu sih bang. Saya rasa dari ketek pun kini dari generasi milenial tuh lah kurang lemah ajarnya karena anak yang muda gitu bang. Ya, jadi seakan-akan orang yang lebih paham tadi mah bang. Yang diajar itu hanya yang diajarkan tadi itu hanya tradisi gitu. Nggak ada hanya yang seremonial prosesnya ya. Proses. nggak ada yang dibicarakan tuh nilai-nilai dan nilainya gitu. Apa konteksnya? Mengapa kok tradisi kok kayak gitu? Bahkan lebih lucunya ketika ditanyaan, ini menjelaskan nantilah. Nah, Untuk hariko, Ambon dan Nio jadi orang milenial, Ambon gitu loh. oke. Nah, jadi kalau milenial itu bukan tapi enggak loh sih. Kalau umuran milenial batasnya berapa? Tahun berapa? Boleh pasti lah. Kalau buat salah sih milenial enggak usah. Kalau memang milenial, bomber enggak? Bomber 80-an. Kalau bomber udah naik lagi tuh bang. 80-an enggak? Milenial. Udah Ingat 70. nggak? Iya 80 70-an kan. Ayo bomber lah. Berarti salah sih milenial. Iya. Milenial. Salah sih Ada milenial. orangnya segini Jadi memang acoknya terjadi di situ bahwa ya, kece ujang batu cara menyampaikan pun kadang tidak adaptif. Bahasa kan adaptif loh. Tidak disesuaikan dengan siapa yang dihadapinya mengecek. Itu problemnya. Jadi nyo basi karirnya dengan cara yang mau dituju. Itu problemnya gini lah. Seringkali cerita seorang anggaplah nyo paham dengan keminangan Minangkabawan. Disampaikannya dengan bahasa yang kadang orang tidak ngerti. Maka saya bukan tidak mengerti, tapi bukan zamannya untuk menyampaikan bahasa itu problemnya tadi itu. Kayak ujang tadi kan? Lebihnya tuh orang tuh sekedar tahu saja, paham enggak lah soal. Berarti dia kan mengecek Niko bahwa ketika ada orang Minang yang paham, seharusnya pun dia paham pula cara menyampaikan. Iya. Berarti kok separuh masak juga kok. Iya, kalau seandainya ini tidak bisa menjelaskannya dan mudah dicerna semua orang lain, itu cuma sekedar tahu saja bang gitu. Cuma menduplikasi ulang apa yang tahu, yang sampaikan ke orang lain gitu. Kalau memang paham, ini bisa menyampaikan hal itu tuh dan mudah dipahami dan dicerna ke orang lain gitu. Kalau memang paham gitu. Kalau sekedar tahu, ya gitu duplikasi saya kira jangan ulang ya. Ya ini dapat cerita dari Mama A diulang aja cerita kayak kok hanya mengduplikasi. Ya. Paham tak ya kan ada kasus kan? Yang hari itu cerita dengan salah seorang orang tua tuh kan? Kalau ada seorang kemanakan, Mama ke rumahnya dan kemanakan sedang naik kakinya cie. Di saat itu kemudian cek Mama kecenderungan biasanya Mama ngecek, turun kaki yang. Iya. Cenderung kan? Cenderung. Tapi kalau itu yang kita lakukan, berarti malah itu kan bukan Minang. Kan? Dipertanyakan ke Minangkabawanya gitu. Kalau hanya ngecek, turun kaki yang. Kok jadi lucu seorang Minang nembak dua lepas. Ya, menyuruh masuk. Padahal kan harus ada parenting proses, maksudnya tanmonya dulu sekolahnya, masuki dunianya. Kalau main game jadi tanyalah dua main game apa gitu kan, bapak sana sehingga merasa nyaman di situ baru ndak lo dua lepas kan kece guru tadi kan keceknya sakit kaki. Iya. Jadi akhirnya kan prosesnya terjadi, tapi kan masalah di situ batu aja tuh bahwa kemudian Minang tuh mungkin separuh namanya Bukan Minangnya, tapi orang pemahaman orang itu terhadap ini tidak maksimal ya. Nah, sehingga tadi ya juga kecek sica barulah lah sekian lah maunya kemudian dikenalkan Iko padahal awak kan ada dulu tuh kan ada salah satu kebiasaan kalau Rayo pulang masa mood ya kan itu tujuan tuh kuetek wah aku mamak wah Niko aku kue Rayo kok. Nah, aku kue Rayo. Ini maksudnya memang diajarkan istilah-istilah itu dari kecil. Tapi gini memang istilah itu agak kurang tak? Lah ante sih. Ayo ante, om.
sebenarnya pengucapan kan tidak salah nak. Tapi ketika nyo tahu ante dan om itu adalah bagian si Iko, Dari om dan mana Iko, hubungannya? ayah itu ya. Tahu-tahu kan Biko ayah pulang, om kan. Dia lah dah pulang kan. Sebagai padusia panganaca atau apa pandangan ca tentang padusi le kok. Kalau padusi kan orang anda pandangan ca sebagai padusi Minang hari ko atau pandangan ca sebagai orang Minang padusi ya ceca. Karena banyak lo nang ngecan padusi Minang ko tertindas atau ala pandangan ca. Ya karena Biko tanya lo ke oke, ahli gitu kan. Jadi Bang, ahli. nah kalau itu nah Bang, dulu tuh pertama pastinya pernah pas Pujo kawan-kawan berdiskusi kawan-kawan yang menganggap ada sumbang dua balik nah Bang. Itu pernah tuh kawan yang bertanya ke Cak, "Jangan lu memandang sumbang dua balik kok melindungi perempuan, kok menjaga perempuan." Tapi di sisi lain, coba sebelum pernah sama kawan yang mengatakan, "Wah, sumbang dua balik untuk perempuan sih nanya urusan gitu kan." Ada lo protes. Batu ke perempuan sih tadi kan, ada sumbang tuh laki-laki tuh kayak gitu Ya. kan. Ada juga kan kayak gitu Bang. Nah, di sisi lain ada juga mungkin pernah sedang diskusi ada tanggapan seperti justru karena banyaknya aturan-aturan untuk perempuan membebani perempuan Minang akhirnya gitu kan. Lah perempuan jadi Minang Dibebani lah. makin terbebani lah gitu dengan aturan-aturan kayak gitu Bang. Namun semakin Ica pelajari berbanyak diskusi nak Bang, rasanya justru banyak tujuan-tujuan atau maksud dari hal-hal tersebut. Sumbang tuh, makanya kan kalau orang kan menganggap sumbang tuh larangan. Padahal kan sumbang tuh artinya bukan salah, tapi janggal. Janggal. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang janggal kan abang, akhirnya jadi salah kayak gitu. Kan enggak janda dah. Ini jadi dong. Janggal kan. Janggal. Gitu. Anut Janggal. pengucapan harus pasti Janggal, gitu salah iya. dong. Nah, jadi itu kan bentuk perlindungan pada perempuan karena pertama, yuk bayangkan kalau misalnya Wak dua-dua nggak batu lah gitu Bang. Kok di sekitar laki-laki Bang bentukannya kan selesai gitu nak Bang. Atau mungkin kembali lagi ke pandangan perempuan sebagai penjaga marwah adat, penjaga marwah kaum kayak gitu. Nah, pilar adat lah ibaratnya kayak gitu. Itu ibaratnya dengan adanya hal-hal tersebut kan sebenarnya menjaga kewibawaan perempuan, keanggunan perempuan di Minang kayak gitu. Maksudnya kalau memang Wana menafsirkan satu-satu ya Bang, kayak tulisan Abang tadi malam Iya, gitu. iya, Kalau iya, Wak iya. tidak hanya menafsirkan satu-satu, sebenarnya kalau Wak tafsirkan lebih dalam sangat-sangat ya itu ya Bang, perempuan kok nggak perlu sebenarnya yang kita perempuan harus dibawa itu sebagainya perempuan ditindas tuh kayaknya nggak pantas loh gitu Bang di Minang rasanya gitu ya. Nah, Ali itu tadi maksud abang kita. Setelah awak tahu ada nilainya tadi gitu, pandangan awak tuh akan berbeda terhadap adat tadi itu gitu. Kalau melihat dari kasat mata atau dari kulitnya saya lah kayak Manga harus ada sumbang tuh untuk produksi saya. Manga laki-laki ada sumbangnya. Tapi setelah Kak Isa tadi melihat nilainya tadi gitu, akan ada pandangan berbeda yang tumbuh. Oh, patutlah ada sumbang untuk produksi kau gitu. Itulah Bang. Tapi ada asik lah. Nggak usah dijawab, nggak usah apa mainkan. Cuma ada sebuah ide, coba telisik sagete. Ada kece orang tunggu tiga jarangan macam-macam caranya. Bahkan ada cerita keceknya bahkan dari tiga itu sebenarnya dulu bunda kandung cek gitu kan. Ya kita buang nih itu loh yang hari kita dapati setelah bahwa ada nenek mama, ada alim ulama, ada cerdik pandai. Pertanyaannya, berapa orang produksi di situ? Coba kita cek. Kita pakai yang gini, gitu kan? Ya. Itu kan sambil mengarah-arah membuka cara pikir yang ndak rasanya cukup menjawab lah untuk yang tadi gitu. Baru orang produksi dari 3 tungkus jarangan. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai. Ayo, berapa orang perempuan? Oh, kok besok pagi lo jawab jam 4 lagi. Nggak ada. Nado. Nggak ada perempuan enggak? Nggak ada semua. Yakin? Yakin. 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 Coba cek beliau. Pertama, Ini ya Mama. Iya, nenek mama. Iko ada perempuan enggak? Ini Mama ada perempuan. Oke, secara faktual enggak ada ya. Oke, kebuang dulu. Walaupun sebenarnya kalau kita kalam, kok sobok kok. Akan sobok, tapi tunggu dulu. Oke. Kemudian jalan. Alim ulama. Oke. Ada enggak ulama perempuan? Ada kalau Boleh enggaknya berbicara alim ulama perempuan? Boleh. Terserah jawabannya. Yang kemudian cerdik pandai. Ada enggak perempuan? Ada. Yakin enggak ada. Masa perempuan sendiri enggak mau mengakui dirinya cerdik pandai? Nah, seharusnya. Harusnya. Pertanyaannya dari 3 prosesi tadi ada enggak perempuan? Ada peluang perempuan enggak di situ? Atau kebiasaan orang yang memaksa sehingga enggak ada perempuan di situ? peluang ada. Di mana saja peluangnya?
Jadi alim ulama tadi kan Alim ada ulama ulama, perempuan. kemudian Jadi pandai. tidak pandai. Mungkin ini mama secara faktual mungkin tidak tergaduh lah. Tapi konstruksinya tuh kan bisa saja nini mama sebagai simbolik di situ kan. Ya. Berarti ini mewakili siapa? Adat kau. Kaumnya Kaum. dan kemenakannya. Ada enggak pedusi di situ? Ada. Tapi kan problemnya itu kan menguncinya deteh loh. Itu kan bukan sebuah kepastian ya, tapi kan yang coba menjawe kalimat tadi kan. Ada enggak perempuan dari struktur nantigo? Selama iko pemahaman kita umum kan enggak ada yang bertiga pedusi. Ingat, nenek mama faktualnya seperti itu, tapi nenek mama itu bukan mama. Yang di situ malah Kaum. kaumnya kan bukan mama. Kan? Oke. Kita buang saja lah oke hanya laki-laki. Siap. Ulama ada enggak ruang perempuan? Ada. Pertanyaannya, lah diambilnya enggak kan itu problem. Ya. Yang kedua, jadi pandai dijawab. Langsung dek perempuan tadi dek si padusi. Ndak ada, ya kam. Itu jadiannya awak lah rancak lah. Rancak lah tuh awak penguasanya sebagai laki-laki. Ini gitu jawabannya. Itu kan pertanyaan yang lucu ya awak. Ya sebenarnya kan kalian harus jawab. Karena ambo tadi kalau ambo milenial enggak. Ambo Hariko pilih. Kalau untuk Iko bubar Karena memang peran perempuan itu dalam pandangan saya, pikiran saya emang karena sudah dikhususkan di nama Bunda Kandung tadi gitu, Mang. Ya pertanyaannya gitu, adakah ulama perempuan? Ketika ulama perempuan berbicara, berdengar enggak? Didengarkan enggak? Harusnya didengarkan. Oke. Kemudian, ada enggak jadi pandai yang perempuan? Permasalahannya kenapa dua ini tidak kita diskusikan? Kenapa kita hanya berhenti, kan enggak ada nampidusi dan nanti gora, hanya bundokan doang. Lah, terus kalau jadi hanya bundokan doang namanya. Hierarki kan yang bundokan doangnya. Ya. Yang tiga tadi kan hierarki di bawah mama atau di ini balik ruangnya pisahkan dulu. Iya. Itu cara pandangnya harus jelas loh. Mbak Tigo tadi. Kalau kita baca bundokan doang, berarti masuk enggak kan nenek mama? Lah di situ kan, karena nenek mama kan diterima orang dulu. Tua mama dikemenakan kan dia dorongan dulu. Ya. Ada legitimasi bawah barunya kata. Pertanyaan yang dua. Nah, yang dua boleh ada perempuan di yang dua tuh. Boleh seharusnya. Rahma Indonesia di mana tahu Alim ulama. Boleh. Jadi pandai pun bisa. Boleh ya. Nah, tapi kenapa kita nak membicarakan inyon di situ? Aneh enggak? Aneh. Sehingga kita kuno berpikir selalu mengatakan perempuan belakang. Nggak mikir kok, lah Rahma Indonesia siapa? Syekah lagi. Jadi kita memandang Rahma Indonesia, rasional saya siapa? Apa kau tu nak cari pandai tu? Maksud pandai. Kau diskusi gitu. Mudah-mudahan, karena beranggapan, Ambon nak mengatakan Minang lebih bagus tidak? Tapi Minang itu menantang dan siap berevolusi dengan semua zamannya itu pasti. Karena ketika Minang berhenti, kacau. Minang itu ada kalaunya bergerak, sok politik. Itu sok filosofis sih. Lanjutkan Bang. Sok filosofis bahwa Minang itu akan ada selama ini bergerak. Pergerakannya bisa jadi pergerakan benturan, bisa jadi pergerakan arus. Yang pasti ada cerita itu mah. Air kalau tidak dibentuk, tidak diintervensi sampai kapanpun, itu kan berserak. Kalau tidak mengganang, tidak akan terarah. Intervensi gue pun adalah bentuk dinamika Minangnya. Saya tahu. Jadi bisa kan dari nanti go tuh ada kan peluang berarti? Ada. Mulai kita pertanyakan, bisa anda pedusi Messi nanti go tuh dua nggak si apa tadi? Alim ulama. Jadi pandai. Tapi kalau permasalahannya kami selalu di belakang, ya permasalahannya benar-benar alim dah. Benar-benar sadia lah. Pun kita boleh menguji orang tadi. Kalaunya kemudian alim dan memang jadi, siapa yang bisa bantah? Ya, harus ada legitimasinya dulu deh.